Cinta tak bisa ditebak, apalagi jika datang dari arah yang tak disangka. Fikri, pemuda 22 tahun, tak pernah menyangka akan jatuh cinta pada Bu Ajeng, wanita 40 tahun yang baru saja ditinggal suaminya dan memiliki satu anak. Cinta mereka tumbuh dalam diam, hingga sebuah kejadian memaksa mereka menikah. Tapi dunia tak tinggal diam. Fitnah, cacian, dan penghinaan datang silih berganti. Ini kisah nyata yang akan mengguncang hatimu dan membuatmu percaya. Cinta sejati tetap berdiri bahkan dalam badai terburuk sekalipun. Like jika kamu percaya cinta sejati itu ada. Komen kalau kamu pernah mencintai seseorang yang lebih tua atau lebih muda. Subscribe untuk kisah cinta viral nyata lainnya. Namaku Ajeng, usia 40 tahun. Aku seorang janda, ditinggal suamiku karena serangan jantung 2 tahun lalu. Aku punya seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Setelah suamiku meninggal, aku menjadi guru les privat di rumah untuk menyambung hidup. Sampai pada suatu hari aku bertemu dia, Fikri, murid baru, anak SMA kelas 3. Ia datang bukan untuk belajar, tapi menemani adiknya yang belajar denganku. Fikri sering datang hanya untuk duduk diam di ruang tamu. Awalnya aku risih, tapi lama-lama kami mulai mengobrol. Ia dewasa untuk anak seusianya, penuh perhatian dan membuatku nyaman. Ibu Ajeng, kadang saya pengen punya sosok kayak ibu di rumah. Bukan cuma buat lesin adik saya, tapi juga buat ngobrol. Karena di rumah gak ada yang dengerin saya. Malam-malam setelah les, ia mulai membantu mencuci piring, memperbaiki genteng bocor, bahkan mengantar anakku sekolah. Aku tahu dia lebih dari sekedar anak baik. Aku berusaha menyangkal perasaan itu. Aku janda, dia pemuda, usianya 18 tahun lebih muda. Dunia pasti akan mencibir. Tapi Fikri tak pernah menyerah. Saya tahu apa yang saya rasakan. Dan saya gak peduli orang bilang apa. Aku menangis malam itu. Aku belum siap mencintai lagi. Tapi hatiku tahu, aku tak bisa menolak. Suatu malam, saat hujan deras, aku mengizinkannya menginap karena jalanan banjir. Kami bicara sampai larut malam. Aku menangis, merindukan pelukan, kasih sayang, kehangatan yang hilang sejak suamiku tiada. Dan malam itu, kami khilaf. 3 minggu kemudian, aku mual setiap pagi. Aku tak bisa bohong pada diriku sendiri. Aku positif hamil. Aku telepon Fikri, gemetar. Tapi yang mengejutkan, ia menjawab, "Aku tanggung jawab. Aku akan nikahi ibu apapun yang terjadi." Orang tuanya marah besar. Mereka menganggapku wanita penggoda. Keluargaku pun mencemoohku, malu-maluin. Ibu tua malah hamil duluan dari anak remaja. Anakku sendiri menangis. "Mama, kenapa?" Dia seumuran kakakku. Kami menikah hanya di hadapan penghulu, saksi, dan 2 orang teman Fikri. Tak ada pesta, tak ada restu. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa dicintai. Kami pindah ke luar kota. Fikri bekerja sebagai barista. Aku buka warung kecil. Saat anak kami lahir, ia menangis di pelukanku. "Aku gak akan biarin kamu ngerasa sendirian lagi, Bu. Aku janji." 3 tahun berlalu. Dunia yang dulu mencemooh, kini mulai diam. Orang tuanya mulai menerima. Bahkan anak perempuanku yang dulu marah, kini memeluknya setiap malam. Aku bangga punya ayah samu seperti kamu, Mas Fikri. Kamu bukan anak muda biasa. Kamu penyelamat, Mama. Aku tak menyesal, meski hamil sebelum menikah. Meski dihina, meski direndahkan. Karena dari semua itu, aku belajar. Cinta tak selalu datang dalam bentuk yang disukai dunia, tapi datang dalam bentuk yang paling dibutuhkan hati.